Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami berkesempatan untuk berbincang langsung bersama Kak Syamas selaku CEO dari Pixelren untuk membahas lebih dalam mengenai dunia bisnis, strategi perusahaan, hingga keterlibatan perusahaan dalam masyarakat. Terima kasih banyak Kak Syamas sudah meluangkan waktunya untuk hadir bersama kami hari ini. Sebelumnya perkenalkan kami dari Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Politik. Kami merupakan kelompok 9, mata kuliah kebijakan dan strategi bisnis kelas E042. Sebelumnya perkenalkan saya Fahyadika Aurelia dengan NPM akhir 034. Saya Nelisa Ada NPM 295. Saya Revita Margarisa Dira Putri dengan NPM akhir 158. Saya Farel Alvia, NPM akhir 331. Saya Imel Kolif, NPM akhir 156. Sekarang kita menanyakan sejarah dari Pixelren. Awal-awal kita mulai berdiri itu akhir 2023 Desember. Tapi resminya kita di Januari 2024. Itu resminya. Developing kita 1 bulan Desember. Kita launching itu di Januari 2024. Itu kita bentuk tim bareng yang jadi sebenarnya Pixel itu kita punya beberapa founder lah. Terus berjalannya waktu Agustus kita developing Pixel Moment, sekaligus kita pre-launch untuk community kita Pixel Peduli. Itu sebenarnya kita bentuk awalnya untuk sebagai bentuk CSR perusahaan. Sekarang itu kita sebenarnya punya 4 brand. Jadi Pixel Onsite Team, Pixel Peduli, Pixel Moment, sama Pixelren. Profil perusahaan Pixelren itu gimana, Mas? Kalau misalnya dibilang kita tuh pengen fokusnya sebenarnya pengen ke komunikasinya ya. Jadi penyedia jasa komunikasi entah itu HT, entah itu intercom, TOA dan segala macamnya. Tapi seberjalannya waktu kita lihat market ternyata kebutuhan mereka tuh juga bervariasi. Mungkin hambatan dari tahun ke tahun itu pasti ada ya. Pasti. Nah itu bisa disebutin kayak mungkin dari SDM-nya atau hambatan sih fluktuatif ya sebenarnya. Yang paling menjadi hambatan kita yaitu kompetitor baru biasanya. Jadi kalau sebenarnya untuk secara market dan segala macamnya itu dia tetap sama dan tidak akan mungkin ada pengurangan. Tapi yang kita masih bisa ungguli itu dari segi servis sih. Kita masih tetap nomor 1 di customer. tapi kadang ada kayak banting harga diskon kayak gitu, ada nggak? Sometimes kita perlu itu, tapi nggak selamanya seperti itu. Karena kalau kita selamanya banting harga dan segala macamnya, ya impact-nya ke finance kita, ya kan? Secara laba, secara margin itu kita akan ya takutnya nanti collapse. Operasional kan nutupin, karena kan setiap bulan kita pasti ada perawatan ya. Untuk visi misi dari Pixelren itu apa, Mas? Kalau memang ditanya visi ya sebenarnya kita pengen membantu teman-teman Ormawa buat bisa lebih fleksibel atas dana yang mereka miliki. Jadi intinya ini kuncinya itu apa Mas? Biar bisa bertahan sama terus berkembang kayak gitu. Kadang itu ya namanya manusia ya. Kadang itu ada yang rasa nggak puasnya, kayak kita udah bantu diskon, ya masih aja minta A, minta B, minta C. Ya mau nggak mau kan karena kita tetap unggulin yang namanya servis, kita harus bisa provide itu semua mau gimana pun. Ada nggak pengalaman dari event atau cerita pelanggan itu yang malah jadi ide buat kakak itu buka peluang baru di bisnis gitu? Ada. Oh ada. Pasti ada. Kalau misalnya Pixelren itu mereka waktu itu idenya adalah minta kita ekspansi produk. Jadi selama Pixelren ini biasanya terlibat di kegiatan masyarakat lewat apa aja sih? Misalnya event atau kegiatan yang paling sering dibantu Pixelren itu biasanya apa? Paling sering kita support itu biasanya event-event yang memang membutuhkan servis kita, itu yang jelas ya. Jadi memang perlu HT,
Bervariasi banget sebenarnya kalau misalnya ditanya pernah bantu event apa, tapi seringnya itu kita event konser. Kira-kira Kak Syamas pernah nggak ada pengalaman di mana kayak oh ternyata Pixelren ini benar-benar membantu banget? Pernah, itu pasti pernah, dan itu biasanya emang heartwarming banget ya. Biasanya tuh ketika kita udah selesai ini kerjasamanya, masa kerjasama bareng kita biasanya kan minta review tuh ke tiap customer atau klien kita gimana, ngerasa terbantu nggak dengan adanya kita dan segala macamnya. So far is totally 90% mereka sangat terbantu dan terdukung sama kena adanya kita Pixel untuk bisa nge-provide mereka. Terus selama sering terlibat di berbagai event nih, Kak Syamas merasa hubungan Pixelren sama klien itu sejauh gimana? Terus ada hal tertentu nggak yang bikin orang jadi percaya atau nyaman gitu kerja sama Pixelren? Jadi kalau Pixelren dulu tuh kita pernah bikin Pixel Goes to School. Jadi kita ke sekolah-sekolah, kita kasih hati gratis buat mereka cobain. Nanti mereka di kuliah, mereka akan calling out kita lagi buat mau kerjasama dan segala macamnya. Ada salah satu anak dari, aku lupa SMA-nya mana, cuma aku ingat namanya tuh Ferdi. Jadi dulu awal-awal Pixel berdiri, kita tuh emang sering banget promo hati buat kita sewain gratis. Sama si Ferdi ini, kita sering ngobrol waktu meeting, terus habis itu ternyata kita nyambung. Temenan sampai sekarang. Terus untuk kedepannya nih Kak Syamas pengen Pixelren ini lebih dikenal sebagai apa? Mau image-nya seperti apa di masyarakat? Terus apakah ada harapan juga atau rencana tertentu untuk makin terlibat di kegiatan komunitas atau event sosial? Brand image ya kita pengen mau jadi harapan buat teman-teman yang kesusahan budget. Untuk ke lingkungan sekitar, karena kita punya brand namanya Pixel Peduli yang sekarang masih hiatus, ya kan? Kemungkinan besar di tahun depan 2027 kita akan on-kan kembali dari hiatus kita yang hampir 1 tahun ini. Ini Kak, kalau melihat perkembangan kebutuhan customer sekarang, menurut Kak Syama sendiri itu peluang pengembangan bisnis seperti Pixelren itu kedepannya lebih besar ada di penambahan layanan atau justru ada di pengalaman yang bakal diberikan Pixel ke customer? Untuk sekarang menurut aku dua-duanya ya penting ya. Jadi pengalaman kita juga perlu. Percuma kita punya unit yang banyak, layanan yang banyak, tapi kita nggak punya pengalaman. Percuma juga kita punya pengalaman, tapi kita nggak punya layanan yang cukup juga. Gitu. Jadi dua-dua ini lagi semuanya dikembangkan. Sebentar lagi kita juga akan rilis website. Jadi kita punya website nanti, website perusahaan. Di situ sebenarnya untuk portofolio kita. Menurut Kak Syama sendiri di tengah tren yang berubahnya cepat kayak sekarang, biar bisnis itu bisa bertahan lebih penting buat ikutin apa yang lagi dicari pasar atau mempertahankan ciri khas dari brand tersebut? Kalau kita selalu ngikutin tren, tapi dalam konteks dalam pembuatan video promosi. Di Pixel itu lebih nyaman di pasar yang ada atau lebih pengen bikin value yang baru gitu loh Kak? Pastinya kita pengen bikin value yang baru ya, karena kalau misalnya secara market Surabaya, alhamdulillahnya udah tercover semua. Oke, mungkin udah ya Kak dari kita cukup. Terus juga aku mau makasih banyak-banyak buat Kak Syamas karena mau nyempetin waktunya buat ngobrol, terus sharing-sharing tentang Pixel. Apalagi buat kita yang dari Adbis itu benar-benar ngebantu banget sih Kak. Aku juga sangat terbantu lah teman-teman mahasiswa yang bantu promoin kita. Iya, semoga Pixel makin rame.